Ada informasi lagi yang mungkin bisa di-sharing setelah kejadian itu atau sebelum kejadian itu buat pemirsa? Nggak ada ya, cuma kita diminta fokus ke depan, diminta sudah lupakan yang kemarin, terus bekerja, bikin kegiatan-kegiatan diskusi apa segala macam, dan mungkin diskusi di kampus-kampus itu karena sudah dibuka akan diperbanyak. Oke. Jadi menjangkau kalangan mahasiswa itu akan dapat porsi yang cukupan lumayan. Karena memang pikiran-pikiran gagasan Anies itu memang harus masuk di kampus. Harus mendapatkan challenge dari teman mahasiswa itu. Tapi kan pemilih kampus kan minim, yang banyak itu ya di milenial pedesaan itu. Paling tidak gagasan-gagasan itu kan harus ada kakinya untuk nanti baru penetrasi ke bawah. Paling tidak jubir-jubir Anies akan lebih banyak. Lebih banyak. Dan untungnya di antara kita untuk berbicara di kampus ya sudah biasa sekali. Sudah biasa. Yang tidak biasa itu adalah berbicara di depan pengadilan. Jangan sampai. Bro, kita bacakan beberapa ya. Semua ini karena persyaratan ugal-ugalan era SBY presidensial threshold 20%, ternyata senjata makan tuan. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Tapi ini bro, saya harus luruskan ya. 20% ini adalah keinginan Golkar dan PDIP. Bukan SBY dan Demokrat. Cuma terjadi di eranya SBY. Ya, karena kenapa? Itu era SBY pertama yang 7% cuma. Gitu. Bukan yang 2009, karena undang-undangnya 2008. Jadi waktu undang-undang itu disahkan, Golkar dan PDIP mau menggarap SBY dengan menaikkan threshold, maka dia berpikir nanti SBY dan Demokrat nggak bisa maju di 2009. Ya, tapi ternyata lompat dari 7% ke 26%. 26 apa 20? 26% kursi. 26 kursinya. Karena pada waktu itu kan ada yang namanya parliamentary threshold. Jadi partai yang nomor 1 itu diuntungkan. Jadi dia cuma peroleh 21%, tapi kursinya 26%. Jadi dapat bonus gede dia. Nah, dia satu-satunya partai yang bisa nyalon tanpa harus berkoalisi. Makanya pada waktu itu dia santai aja. Ya, dan dia pilih Budiono. Iya, dia pilih Budiono. Suka-suka dia aja. Ya sama sekali nggak punya elektabilitas. Karena dia dapat kemewahan dengan kayak PDIP sekarang. Iya. Dengan 128 kursi. Dan elektabilitas pribadi juga tinggi sekali. Waktu itu elektabilitas dia tidak pernah kurang dari 60%. Jadi dia punya kepercayaan diri yang luar biasa. Dan tidak ada resistensi. Itu hebatnya dia. Nggak ada isu seperti Anies ini kan. Khilafah, kadrun, Wahabi dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya Caimin itu, itu semua mudah-mudahan. Itu yang tadi dikatakan Tony Rosid. Tembok dijebol. Ibarat kita mau perang, musuh kita di balik tembok. Kita nggak bisa masuk. Tapi tiba-tiba ada Caimin dari dalam tembok yang bukain pintu gerbang. Kira-kira begitu. Perumpamaan. Demokrat harusnya bisa bersikap bijak kalau nggak setuju. Minimal keluar koalisi tanpa menjelekkan Anies. Sehingga kalau berubah pikiran kembali ke koalisi lagi maka nggak akan dikatain jilat ludah sendiri. Bisa nggak bro, misalnya ada nggak kata-kata Anies yang membuka pintu kembali bagi Demokrat seandainya mau bergabung begitu? Buka. Ya. Nah, dia kadang kan buka pintu buat semua aja. Buat semua, bukan hanya Demokrat. Artinya no hard feeling ya? Nggak ada. No kalau hard yang feeling. Kayak gitu nggak ada ini. Iya. Kalau AHY wapres maka Nasdem akan lemah. Kalau AHY tidak wapres maka Partai Demokrat mundur. Koalisi memang nggak bisa lanjut. Masuknya Caimin memberi peluang Anies presiden. Nah, ini yang masuk akal ya. Iya, realistis. Artinya Anda betapa buruknya Caimin, dia bawa gerbong. dia bawa gerbong dan gerbongnya itu 58 kursi plus 59 Nasdem 117 cukup jadinya. Ya. Ditambah lagi ada PKS, jadi lebih dari cukup. Lebih dari cukup, bukan hanya itu. Kalangan Islam moderat dan tradisional bergabung. Modern ya, modernis ya. Dengan Islam modernis dan Islam tradisional bergabung.
kalau Pak Zumardi ngomong Islam kanan dan Islam kiri, ya. Jadi ditambah nasionalis Nasdem. Itu udah mempersatukan sekali. Iya, kuat lah ya. Tuh, oke. Tapi ada satu hal, bro, ya, yang kita harus garis bawahi. Orang menganggap Anies ini juga boneka Surya Paloh juga, petugas partai Nasdem juga. Komentar, bro. Tadi ditanyakan. Ya. Anies katakan jawabannya sama seperti yang ada di Mada Najwa. Ya. Kalau itu tidak relevan, tidak capable, bisa saya dikatakan. Ya, artinya cuma menerima saja. Bisa. Ya, tapi kalau ini memang kebutuhan, iya. apa yang salahnya? Iya, iya. Saya kira logis jawaban Anies itu. Iya. Apalagi dia sudah dari bulan Juni menginginkan agar bisa bekerja dengan berkoalisi PKB. dengan PKB. Oke. Dan waktu haji itu kan sebenarnya mereka bukan ketemu ya. Mereka sama-sama haji. Iya. Dan itu kan komunikasi PKB dengan Nasdem berjalan. Tapi begini, boleh nggak menganalisis sedikit ya? Coba setelah Anies Caimin ini, apa target atau langkah-langkahnya atau revisi targetnya kalau memang ada revisi? Bukan direvisi. Iya. Target semula jalan lagi. Oke. Target semula apa? Target semula kita memenangkan pertarungan di Jatim, di Jabar, di berbagai tempat. Iya. Dengan bukan melepas ya, tapi ya kita ngerti lah bahwa Jateng itu tingkat kemampuan kita itu tidak mungkin bisa sampai maksimal bisa melampaui dari 50%. Tapi Sudirman Said, bro, 40 berapa persen? 44% tuh. Ya, tetapi kan kita tahu juga pada saat itu Sudirman dengan siapa? Hanjar kan? Bukan dong, wakilnya. Oh, dengan iya PKB juga. Iya. Nah, sama kan kok sekarang? Ya, artinya bahwa kita tidak terlalu muluk lah untuk bisa memenangkan. Iya, kita dapat 40%. tapi paling tidak gapnya jangan sampai jauh. Soalnya gitu kan. dulu gapnya tuh 20-an persen, bro, 70-an persen gapnya. Iya, waktu Prabowo itu. Iya. Nah, jadi dengan seperti ini kita mengembalikan target seperti semula, nggak ada perubahan target, nggak ada yang. Jadi semangat itu bertambah, lalu kepastian Anies berlayar, insya Allah sudah dengan begini kan. Iya. Karena kan sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di dalam tentang kapan deklarasi, siapa cawapresnya, udah ada kayak gitu. Dan kalau saya lihat sih dari semangat para relawan bertambah. Semangat dari para relawan. Cuman para ibu-ibu harus beri penjelasan lebih lanjut. Oke. Kecuali AHY bergabung kembali ya kan? Ya. Ikut berkampanye sebagai The Three Musketeer ya kan? Iya, mestinya betul. begitu. Itu akan menambah daya tenaga. gedor itu. Walaupun dia tidak wapres, tapi pasti popularitasnya meningkat banget tuh. Sangat. Jadi dia sebagai The Three Musketeer. Bahkan bisa dikasih kehormatan tuh sebagai ketua tim pemenangan misal ya, kalau seandainya ini. Ada satu hal yang saya syukuri ya. Saya mengambil keputusan yang benar. Jauh dari ini, beberapa bulan lalu saya tuh ditawari untuk nyalek. Oke. Baik itu Nasdem, Demokrat, bahkan termasuk Golkar. Iya. Ada beberapa gitu. Pada saat itu kepikiran saya adalah, kalaupun saya mau nyalek, saya pilih Demokrat. Oh. Tapi saya renung-renungkan, enggak lah, fokus pada Anies saja lah, nggak usah lah nyalek gitu kan. Kebayang nggak kalau sekarang saya dicaleg Demokrat bagaimana? Ya enggak, ya gampang, mundur berarti. Ya tetapi kan nggak enak sekali posisinya kan. Ya. Sudah ada kampanye, sudah apa gitu. Untung saya dari awal tidak pernah tergoda untuk nyalek gitu kan, walaupun ditawari juga oleh partai besar juga. Tapi ya sudahlah ya, partai besar nawari ada juga, partai kecil ada juga. Nah, yang sekarang ini saya 4 hari sudah ya, dari mulai hari apa itu tidak pernah posting apapun, tidak pernah menjawab apapun. Semata-mata ya menghormati teman-teman di Demokrat. Oke. Jadi saya kan ya kalau bertengkar sama orang lain nggak masalah ya. Tapi kalau bertengkar sama teman saya nggak suka.